5 Minutes bersama saya Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada malam hari ini kita baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayat 11 hingga ayat yang ke-18 dengan tema mendengar dan menemukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mendengarkan sesuatu belum tentu kita mengerti akan apa yang kita dengarkan. Mendengarkan sebuah berita belum tentu kita mengerti kebenaran dari berita itu, memaknainya dengan baik, lalu setuju dengan apa yang kita dengarkan. Dalam bacaan kita, orang-orang kalangan Yahudi memprotes keras apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus ketika ia oleh perintah Roh Kudus membaptiskan Kornelius dan seisi rumahnya karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Bukan saja Kornelius dan seisi rumahnya, tetapi juga orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi yang menyertai perjalanan Rasul Petrus melihat bagaimana bangsa-bangsa lain menerima anugerah karunia Roh Kudus dan itu terjadi di depan mereka, sehingga Petrus mengklaim bahwa Yesus Kristus membawa keselamatan juga kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang non-Yahudi. Apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan oleh Petrus ini membuat gelisah kalangan orang Yahudi, sebab mereka memprotes bagaimana Petrus bisa duduk makan, bersenda gurau, bercakap-cakap dengan mereka yang bukan Yahudi. Tetapi Petrus oleh kelemah lembutan dan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan memberikan jawaban supaya kalangan orang Yahudi boleh mendengar berita dan juga menemukan kebenaran di dalamnya. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Petrus. Dia katakan yang pertama, bahwa dia bukan berargumen atau berselisih pendapat, tapi dia menyampaikan fakta-fakta dari apa yang dia sampaikan di dalam pemberitaan Injilnya. Ia bersama 6 orang lainnya dalam ayat 12 bacaan kita, berarti berjumlah 7 orang. Dalam budaya Mesir dan juga budaya orang Yahudi, angka 7 mau mengatakan ini angka yang genap, angka yang betul-betul menunjukkan sebagai saksi dari sebuah kebenaran dinyatakan. Dengan demikian, sebagaimana juga budaya dan ketetapan orang Romawi, hukum menjadi sah dan otentik ketika diberi materai dengan 7 buah materai di dalamnya. Jadi pada ayat 12 bacaan ini Petrus seakan-akan mau mengatakan, saya tidak hanya berargumen, tapi saya menyampaikan fakta demi fakta bahwa apa yang saya lakukan terhadap Kornelius dan kuat kuasa Roh Kudus yang tercurahkan bagi bangsa-bangsa lain merupakan fakta, bukan hanya sekedar cerita. Yang kedua, Petrus kemudian menyampaikan bahwa apa yang ia lakukan bukan atas kemauannya sendiri, tetapi atas kuat kuasa dari Roh Kudus yang memerintahkannya untuk membaptiskan Kornelius dan memberkati bangsa-bangsa bukan Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Petrus semata-mata adalah kehendak Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudusnya. Penjelasan-penjelasan ini pada akhirnya membawa orang-orang di kalangan Yahudi pada ayat 18, ketika mereka mendengar penjelasan itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini, kekristenan kita diuji. Dan tugas kita bukan menyampaikannya dengan kata-kata, tapi menyampaikannya dengan fakta-fakta. Ketika kita sebagai orang Kristen mengatakan, aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi sesama, maka pikiran dan perbuatan kita harus mewujudkan perkataan itu. Kekristenan adalah agama, keyakinan yang mewujudkan apa yang ia percayai dan ia imani. Bukan sekedar wacana,
bukan pula kumpulan kata-kata pengajaran, tetapi mendarah daging di dalam perbuatan dan pikiran kita yang memuliakan nama Tuhan. Amin.